Hari ini kita akan membahas tentang dompet digital. Kami dari kelompok 9, Amalia absen 3, Aufa absen 7, Fidela absen 14. Tahu nggak sih kalian apa itu dompet digital? Dompet digital atau e-wallet adalah layanan elektronik yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan, mengirim, dan menerima uang secara digital. Dompet digital dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi, seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan investasi. Dompet digital dapat diunduh ke perangkat mobile atau desktop dan terhubung dengan kartu kredit, debit, atau rekening bank pengguna. Manfaat diantaranya mudah digunakan dan diakses dari mana saja, asalkan ada akses internet. Transaksi dapat dilakukan secara instan. Dilindungi dengan teknologi keamanan tinggi seperti autentikasi dua faktor dan enkripsi data, memudahkan pelacakan riwayat transaksi dan memantau pengeluaran. Di dompet digital itu ada kelebihannya. Yang pertama itu ada promo khusus. Promo khusus itu dompet digital banyak menawarkan promo-promo khusus seperti cashback, potongan harga, atau penawaran eksklusif lainnya. Terus yang kedua itu keamanan. Keamanan dompet digital itu dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentika dua faktor, dan detektif penipuan. Yang ketiga itu ada transaksi cepat. Transaksi cepat bisa dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa perlu membawa uang tunai. Ada kekurangan dari dompet digital tersebut. Yang pertama itu akun hanya bisa digunakan untuk satu smartphone saja. Terus yang kedua itu memiliki resiko yang tinggi jika ingin melakukan pergantian nomor. Terus yang ketiga itu ada penggunaan uang elektronik juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif. Berikut contoh-contoh dari dompet digital. Yang pertama ada ShopeePay. ShopeePay juga menjadi salah satu e-wallet atau dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia belakangan ini. E-wallet ShopeePay diluncurkan Simani, induk perusahaan Shopee, dan sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia per Agustus 2018. Pengguna ShopeePay dapat melakukan transaksi secara online, termasuk pembayaran di aplikasi Shopee ketika berbelanja. Saat ini Shopee juga telah bekerja sama dengan toko atau merchant online sehingga pengguna dapat secara langsung menggunakan QRIS dan lain-lain. Yang kedua ada Dana. Dana juga menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. Dompet digital Dana diluncurkan pada 2018 dan berhasil memikat banyak pengguna karena bersifat independen. Berbeda dengan GoPay dan OVO yang sudah terintegrasi dalam sistem lain, Dana dapat digunakan untuk membayar berbagai macam kebutuhan, termasuk transaksi di aplikasi e-commerce, seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Peluncuran Dana merupakan hasil kerjasama antara Mtech Group and ANT Financial. Terdapat contoh lain seperti GoPay, OVO, Isaku, Link Aja, dan lain-lain. Terdapat kasus-kasus tentang dompet digital. Yang pertama, bahwa dompet digital Dana telah viral di media sosial, di mana beberapa pengguna melaporkan adanya transaksi tidak sah yang menguras saldo mereka. Salah satunya dari 6 juta menjadi hanya 17.000. Transaksi mencurigakan tersebut diketahui melibatkan akun My Telkomsel dan Google. Meskipun customer service Dana sudah menghubungi nasabah yang terdampak, belum ada tindak lanjut yang memuaskan. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan keandalan layanan Dana, serta memicu banyak keluhan serupa di kalangan pengguna. Yang kedua, ada kasus tentang pemerintah Indonesia melalui Menkominfo Budi Ari Setiadi memberikan peringatan kepada 5 e-wallet Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan Airplay karena diduga
digunakan untuk transaksi judi online dengan total nilai mencapai 5 triliun. Transaksi tersebut dicurigai karena pola top up yang tiba-tiba melonjak dan bersifat satu arah. Menkominfo menegaskan bahwa judi online merupakan aktivitas yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan tujuan nasional, sehingga jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak patuh, tindak tegas berupa pemblokiran akan dilakukan melalui koordinasi dengan PPATK dan Bank Indonesia. Cara mengatasi kasus-kasus tersebut. Yang pertama, cara mengatasi mencegah pembobolan saldo dompet digital. Yang pertama, pastikan Anda mengaktifkan fitur keamanan seperti PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah pada aplikasi dompet digital Anda. Yang kedua, kode OTP bersifat rahasia dan hanya untuk Anda. Jangan pernah membagikannya kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku dari layanan resmi. Ketiga, rutin memantau riwayat transaksi dapat membantu Anda mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini. Jika menemukan transaksi yang tidak dikenali, segera hubungi layanan pelanggan. 4. Hindari transaksi melalui jaringan publik dapat meningkatkan resiko peretasan. Sebaiknya gunakan jaringan pribadi yang aman saat melakukan transaksi finansial. Cara mengatasi transaksi judi online melalui dompet digital. Yang pertama, pemantauan dan pemblokiran akun mencurigakan. Pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan dompet digital untuk membantu atau memantau dan memblokir akun yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. 2. Koordinasi antar lembaga. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk memantau dan menindak transaksi yang terkait dengan judi online. 3. Edukasi dan sosialisasi masyarakat dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi online dan melaporkan jika menemukan indikasi penggunaan dompet digital untuk tujuan tersebut. Terima kasih.